syukuri. Bagaimana caranya? Nah, ini saya akan sampaikan. Cara kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa anak. Kapan mulainya? Ketika istri kita hamil sudah. Tapi karena ini anaknya sudah lahir, ya udah kita bahas setelah lahir aja. Setelah lahir itu apa yang harus kita lakukan? Sebagai rasa terima kasih kita sama Allah. Jangan salah, terutama yang baru nikah atau yang mau nikah, dia hafalkan ini. Kalau perlu dicatat, nanti ditempelkan di dinding yang besar. Biar nggak lupa, Pak. Saya nggak mau sampean punya anak kurang ajar. Saya nggak mau. Kenapa? Saya sedih. Kadang tuh meneteskan air mata melihat sikap anak sama orang tuanya. Ya Allah, nggak ada takzimnya, nggak ada hormatnya. Mohon maaf Pak ya. Saya alhamdulillah selama saya hidup bersama abah saya almarhum, bersama umi saya almarhum, ibu dan abah saya nggak pernah Pak gertak orang tua. Seumur-umur saya nggak pernah. Seumur-umur saya nggak pernah ngomong kasar sama almarhumah ibu saya, almarhum bapak saya, abah saya nggak pernah gertak gitu ya. Nggak pernah. Ngangkat suara aja. Itu misalkan kok keceplosan ngomong terlalu nyaring, terlalu keras. Saya melihat wajah almarhumah umi saya berubah, saya langsung minta maaf, Mi, mohon maaf tadi nggak sengaja keras ngomongnya. Kenapa? Karena saya dididik sama abah saya. Surgamu ada di orang tuamu. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tuamu. Itu sering saya dengar. Itu kan Nabi yang mengatakan ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Itu saya dengar dari saya kecil. Saya dengar pokok Allah akan ridho sama kamu kalau abah sama umi ridho. Itu sering saya dengar dari saya kecil. Akhirnya apa? Saya nggak berani Pak. Saya itu, keluarga saya itu bukan keluarga orang yang punya. Kadang kalau untuk tamu, abah saya harus mengusahakan tamu itu makan enak. Tapi anaknya sendiri kalau makan seadanya. Bahkan mohon maaf saya sering makan itu pakai garam sama kelapa muda. Kan enak Pak ya. Makan kayak gitu orang Jawa kan seneng ya kan. Tapi kalau sering-sering enak nggak Pak kira-kira? Saya itu sering kayak gitu. Tapi kalau ada tamu abah saya itu harus diada-adakan. Kadang karena saya jarang makan enak, artinya makan enak dalam artian seperti orang-orang yang punya itu loh. Kalau ada tamu itu saya nanti kadang disuruh abah beli lauk yang enak sana. Saya yang beli Pak pakai sepeda, namanya anak kecil, kelas 3 SD, 2 SD, 3 SD. Udah beli nyampe rumah ngarep, wah semoga nanti ada sisanya. Tamu makan ya kan? Tamu makan, semoga nanti ada sisanya. Oh ternyata tamunya lapar Pak. Tamunya lapar, bersih. Sedih kita kan? Lah namanya anak kecil Pak. Gruntel dalam hati. Mangkel ya kan? Kata orang Jawa mangkel. Oh, tamu kayak gini. Gitu. Dan namanya anak-anak gitu loh. Tadi pengen makan enak, berharap ya misalkan ayam tuh ya sedikit lah disisakan gitu. Masya Allah. Ketika saya misalkan mangkel seperti itu. Kemudian saya melihat almarhumah ibu saya. Itu kok sedih melihat saya seperti itu. Saya ngerasa bersalahnya itu luar biasa. Melihat wajah umi itu berubah itu ngerasa bersalah sudah luar biasa. Alhamdulillah itu dididik dari kecil seperti itu. Jadi abah ngajarkan bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang tua, maka nanti kamu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dididik sama orang tua. Nah, makanya ketika saya melihat ada anak umurnya sudah 20 tahun, umurnya 30 tahun, umurnya 40 tahun, sikap anak ini sama orang tuanya kok nggak ada takdim, nggak ada hormat. Karena saya dari kecil dididik oleh orang tua, bagaimana hormat sama abah, bagaimana hormat sama umi sama ibu. Saya nangis Pak. Melihat orang tua nggak dihargai sama anak itu saya sedih. Melihat orang tua kurang dihargai sama anak itu kadang saya nangis. Kenapa? Karena saya nggak pernah seperti itu. Dan saya melihat wajah mama, wajah almarhumah ibu saya
kok berubah, itu rasa bersalahnya sudah luar biasa. Saya melihat abah saya kok kelihatan kecewa, saya merasa bersalahnya luar biasa. Bahkan ketika almarhumah umi ibu saya, almarhumah abah saya dulu pernah seperti itu, sampai sekarang kadang kalau ingat saya neteskan air mata penyesalan, kenapa saya seperti itu waktu itu. Padahal saya nggak pernah, demi Allah saya nggak pernah ngomong kasar sama orang tua. Demi Allah saya nggak pernah ngomong kasar sama abah, ngomong kasar sama almarhumah ibu saya nggak pernah ngomong kasar, itu nggak pernah. Tapi rasa penyesalan itu masih ada. Kenapa? Karena dididik sama orang tua, nggak boleh seperti itu. Makanya sekarang kalau melihat ada anak kok nggak kurang hormat sama orang tua, saya dalam hati saya, ya Allah, alangkah sialnya ini anak, alangkah ruginya ini anak. Itu surga, orang tua kita itu surga. Jadi abah kita itu salah satu pintu surga, ibu kita itu juga pintu surga. Ketika salah satu meninggal, maka pintu surga kita tinggal satu. Kalau keduanya meninggal, tertutup pintu surga yang tinggal buka. Kalau kita masuk surga dengan sholat, berat, harus ikhlas, harus gini, harus gini, harus gini. Kalau kita masuk surga dengan puasa, berat. Kalau kita masuk surga dengan sedekah, berat. Ini ada pintu surga di rumah kita. Siapa? Abah kita, mama kita. Jadi mereka itu adalah dua pintu surga. Ketika kita bisa mendapatkan ridho mereka, pintu surga dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Terserah mau masuk dari pintu yang mana. Masya Allah, beruntungnya pian-pian yang masih punya abah, punya mama. Kenapa? Pintu surga pian masih ada. Sedangkan saya udah nggak ada, ulun nggak ada, abah udah meninggal, mama udah meninggal. Yang ada hanya penyesalan. Kenapa dulu nggak berbakti? Padahal saya berusaha berbakti. Saya berusaha, seumur-umur saya nggak pernah loh ngomong kasar sama abah. Saya nggak pernah ngomong kasar sama ibu saya. Tapi merasa kenapa dulu nggak maksimal. Padahal sudah berusaha maksimal. Makanya saya sedih kalau melihat ada anak kurang hormat sama orang tua. Tapi ya itulah. Makanya kalau kita dikasih anak, syukuri. Bagaimana cara mensyukuri anak? Ketika lahir diadani, yang pertama adzan. Itu jangan sampai kita telat mengadani anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika anak kita lahir itu ada jin namanya Ummu Sibyan. Kan sering saya jelaskan. Kalau anak itu lahir maka nanti akan didatangi sama jin namanya Ummu Sibyan. Dikatakan Ummu Sibyan, jin Ummu Sibyan itu memang dikatakan Ummu artinya ibu, Sibyan itu jamak dari sobi, anak-anak kecil. Sobi itu anak kecil, kalau Sibyan anak-anak kecil. Jadi ada jin namanya Ummu Sibyan, ini ibunya anak-anak kecil. Bukan ibunya dalam artian apa? Jin perempuan yang suka ganggu anak-anak kecil. Makanya bapak-bapak mungkin pernah lihat anak bayi malam-malam suka nangis. Kalau nangis matanya ke atas. Pernah lihat Pak? Ibu-ibu pernah Bu? Pernah melihat seperti itu? Itu berarti anak bayi itu sedang diganggu oleh jin namanya Ummu Sibyan. Jangan ngomong nanti anak nangis, Ummu Sibyan pergi sana. Ya percuma. Jin nggak takut kalau kita gitu kan. Bagaimana caranya? Lindungi anak kita dengan adzan. Ketika anak kita baru lahir kita adzan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jin itu kedenger kayak gitu tuh lari itu jin Ummu Sibyan. Bahkan setan pun ikut lari. Pergi mereka lari sejauh-jauhnya. Kalau sampai nggak pergi terbakar mereka. Makanya bacakan adzan. Kumandangkan adzan, telinga kanan dan iqamat telinga kiri. Jangan lupa. Jangan ini 3 hari baru diadani. Apalagi pas waktu tasmiyah saya suruh adzan. Duh, itu aneh. 7 hari baru diadani, saya lagi suruh adzan. Ini enak, ngambil enaknya tok bapaknya ini. Jadi adzan Pak, itu sangat penting. Sangat penting. Baru lahir langsung diadani. Langsung diadani. Selain adzan apa supaya anak kita terjaga? Mungkin Bapak tadi perhatian nggak? Saya ketika Mas Dani dengan anaknya dipangku oleh bapaknya, kemudian saya pegang kepalanya. Baca apa itu? Ya, kalau orang nggak bisa doa, bauntung batuah gitu atau orang Banjar. Pokok bauntung batuah, soleh gitu. Ya, ini ada bacaan ketika kita megang kepala anak. Nanti diingat-ingat. Yang punya anak masih belum balik, pegang kepalanya. Kalau sudah balik Ustadz, nggak apa-apa dipegang kalau nggak marah. Jadi anak kecil sering-sering dipegang kepalanya. Baca apa? Baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Kalau anak dibacakan ini, dibacakan ayat ini, surat ini, ketika masih kecil, sering-sering dibacakan ini, sampai mati anak ini tidak akan berzina. Sampai mati tidak akan berzina. Kalau ada anak berzina, naudzubillah, semoga Allah jauhkan kita dan anak-anak kita dari zina. Kalau ada orang berzina, nah ini berarti dulu nggak dibacakan ini. Hah? Berarti ini nggak dibacakan. Coba, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca, pegang ubun-ubunnya, bacakan inna anzalna. Siapa yang mau anaknya hamil di luar nikah atau menghamili anak orang? Yang mau angkat tangan, ibu? Mau anaknya hamil di luar nikah? Kalau mau berarti, wow, naudzubillah nih. Bapak, ada yang mau anaknya menghamili anak orang? Kan kurang ajar itu. Ya, kayak kambing aja. Hah? Tuh, ini ada caranya Pak. Islam itu ngasih tahu, semuanya sudah dikasih tahu sama Islam itu. Makanya kalau kita ini ikut sistemnya Allah, ikut aturannya Allah, enak kok sebenarnya hidup. Cuma kita ini padahal sudah diatur oleh Allah dengan peraturan yang nyaman, peraturan yang membahagiakan, peraturan yang menenangkan, peraturan yang memakmurkan, peraturan-peraturan dari Allah yang manfaat untuk kita. Tapi kita bikin peraturan sendiri, sok ngerti, sok bisa, sok paham, nggak mau ikut aturan Allah, ikut aturan sendiri, ikut aturan orang, bukan aturannya Allah. Akhirnya apa? Ya ketika kita ada masalah, mau siapa yang bisa nolong kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikuti aturannya Allah. Kalau ada bayi lahir, adani. Allah menganjurkan kalau bayi baru lahir, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar. Nanti pegang dadanya, baca apa? Alam nashrah laka sadrak. Tadi kan saya pegang dadanya, baca ayat. Ustaz, saya enggak hafal. Minta tolong sama yang hafal. Di kampung saya enggak ada, ngundang luar kampung. Lu pengen anaknya baik enggak? Pengen kan? Bawa anak ke kiai, bawa anak ke guru, bawa anak ke ustadz. Ini anak baru lahir langsung lari. Kemana bu? Ke dukun. Oh, mau dimandii bunga 7 rupa. Wah, bunga apa? Pokok macam-macam. Wah, ya Allah. Islam punya aturan, yang mana aturan itu manfaat. Islam ada aturan, yang mana aturan itu sangat membahagiakan. Cuma kita kadang ngikuti aturan orang daripada aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang menciptakan anak kan Allah. Ini yang tahu paham anak ini nanti kayak apa itu Allah. Makanya kita ikuti. Nah, jadi pegang kepala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian pegang dadanya baca alam nashrah. Sampai kapan Ustaz? Sampai balik. Saya sering anak saya tidur saya pegang kepalanya. Anak saya tidur saya pegang dadanya. Saya bacakan alam nasrah, saya bacakan inna anzalna. Kemudian ada doa. Tadi juga saya bacakan tadi. Ada doa ini dibaca oleh Nabi kepada siapa? Kepada cucu beliau yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini kalau anak dibacakan ini, anak ini nggak akan terganggu oleh jin, nggak akan terganggu oleh setan, nggak akan terganggu oleh apa-apa yang membahayakan dia. Dan tidak akan kena ain. Ain itu apa? Ain itu pandangan orang yang terlalu kagum atau pandangan orang yang iri, yang hasud. Ada, kita melihat ada orang nggak sakit apa-apa tiba-tiba mati. Dan di puncak kesuksesannya dia, di puncak karir, kita melihat ada orang di puncak karir dia sebagai apapun, kemudian mati tiba-tiba. Ini khawatir orang ini kena ain. Ain itu apa? Ain itu adalah pandangan orang yang terlalu kagum atau pandangan orang yang iri atau hasud. Bahaya. Ain itu bisa membunuh. Pandangan orang yang terlalu kagum itu bahaya loh. Pandangan orang yang hasud itu juga bahaya. Makanya ada doa. Kalau anak kita bacakan ini, maka anak ini nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? U'iduka bikalimah. Kalau laki-laki u'iduka, kalau perempuan u'iduki. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ini wajib hafal. Ya, hafal Pak. Bu hafal Bu?
Nanti bisa dilihat, ini kan di live streaming kan. Nanti lihat aja di Anwaha Media, dilihat. Kalau pas ketemu sinyal, ini masuk sini sinyal saya hilang. Nasib jadi orang kampung. Jadi nanti lihat Pak, kalau ada sinyal lihat Anwaha Media di YouTube atau di Facebook, ini kita live streaming ya kan. Nanti lihat acara tasmiyah anak saudara Dani, nanti akan muncul tuh di YouTube, di Facebook. Lah sampean dilihat, dicari tadi saya baca apa, nah, didengarkan atau di copy paste, kemudian dihafalkan, ditulis dihafalkan. Bagaimana? U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau perempuan, u'iduki bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Dibaca berapa kali? Minimal 3 kali, pagi 3 kali, sore atau malam. Kalau enggak bisa dibacakan anak kita, wah aktifnya luar biasa, ketika tidur bacakan. Ini fadilahnya apa? Anak kita enggak akan kena jin. Anak kita enggak akan terkena ain, itu enggak akan kena. Nah, dan semoga Allah jaga semua anak-anak kita. Nah, jadi diperhatikan itu. Kemudian apalagi yang manfaat untuk anak, yaitu sholawat. Sholawat. Saya mengajak pian-pian semuanya, kan sering ngajak sholawat sehari sekian ribu. Itu untuk apa? Nanti setiap maghrib selesai kita baca sholawat, tasbih kita lihat sekian. Oh, alhamdulillah ya Allah, ini pahala sholawat yang sekian ribu ini saya niatkan untuk anak saya. Allah Maha tahu. Jadi sholawat ini ketika kita niatkan baca sholawat, nggak diniatkan sebenarnya sudah manfaat, apalagi diniatkan untuk anak, maka anak ini nanti akan terbimbing dengan berkat sholawat. Ada aja nanti. Jadi kalau ada istilah orang Banjar, bauntung batuah, apa artinya? Beruntung terus anak ini. Berkah kehidupannya, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Itu juga salah satu caranya, orang tuanya harus banyak-banyak baca sholawat. Orang tuanya harus banyak-banyak baca sholawat. Niatkan untuk anak kita. Kenapa? Karena anak kita adalah investasi akhirat kita. Di dunia nanti kita di masa tua akan bahagia ketika anak kita jadi anak yang solih solihah. Apalagi kita udah mati, kita akan tambah bahagia ketika anak-anak kita menjadi anak yang solih solihah.